Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Seperti kita ketahui, di dalam Al-Quran terdapat tulisan yang berbeda dan ditulis dengan warna merah, yaitu, Waliyatalataf. Mengapa demikian? Apa alasannya? Benarkah ada kaitannya dengan tetesan darah Khalifah Utsman bin Affan saat dibunuh, atau karena hal lain? Setiap hari Jumat, umat Islam disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi yang terdapat dalam juz 15 dalam Al-Quran. Kalau surat ke-18 yang berjumlah 110 ayat telah hatam dibaca, maka di pertengahan kita akan menemukan surat yang termasuk surat Al-Makkiyah, diturunkan di Makkah. Maka akan jelas terlihat pada ayat ke-19 yang tertulis, Waliyatalataf, yang dicetak berbeda, ada yang diberi warna merah, ada pula yang hitam pekat, terutama pada Al-Quran yang dicetak di Indonesia. Mengapa kata, Waliyatalataf, berbeda dengan kata lain dalam Al-Quran? Berikut penjelasannya. Tinta merah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi terdapat beberapa keterangan bahwa penulisan, Waliyatalataf, dengan warna merah merupakan pengenang atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Warna merah disebut sebagai tanda tetesan darah yang ketika Khalifah Utsman bin Affan dibunuh, beliau sedang memegang mushaf Al-Quran. Benarkah lafaz, Waliyatalataf, sebagai tanda tetesan darah? Sebelumnya, kita perlu memahami bahwa mushaf adalah lembaran-lembaran yang sudah terjilid yang isinya menghimpun ayat-ayat suci Al-Quran dan ditulis dalam urutan yang jelas serta keutuhannya yang tepat dijaga. Mushaf adalah naskah kuno atau koleksi lembar, sedangkan Al-Quran yang Muslim percaya telah terungkap pada berbagai waktu dan dalam berbagai cara selama periode 23 tahun. Pada akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan ke dalam naskah kuno di bawah khilafah ketiga Utsman bin Affan. Ketika berbicara tentang lafaz, Waliyatalataf, yang bertinta merah, biasanya kita akan kembali pada ingatan saat kecil. Dahulu, ketika belajar mengaji, memang mushaf-mushaf dengan gaya huruf tebal lebih dominan menyajikan lafaz, Waliyatalataf, dengan warna merah. Mushaf ini bernama Mushaf Bombay, yaitu mushaf yang dicetak di Mumbai, India, kemudian diikuti oleh sebagian percetakan mushaf di Indonesia. Selain lafaz, Waliyatalataf, yang berwarna merah, terdapat juga keterangan, Nisful Al-Quran, atau pertengahan Al-Quran. Dari keterangan ini, sebenarnya alasan mengapa warna merah itu dipilih adalah untuk membedakan lafaz tersebut dengan lafaz-lafaz yang lain. Apakah penulisan warna merah untuk mengenang Utsman bin Affan? Lantas, bagaimana pendapat bahwa penulisan warna merah ini sebagai tanda untuk mengenang darah Utsman bin Affan yang dibunuh saat memegang mushaf Al-Quran? Memang di berbagai catatan, seperti Muhammad Abu Zahra dalam Tarikh Al-Madzahib Al-Islam, menyebutkan bahwa Utsman bin Affan terbunuh saat sedang membaca Al-Quran. Namun, ini senada dengan bukti mushaf Al-Quran tertua yang disimpan di museum. Berdasarkan catatan dalam mushaf tersebut, sang penjaga museum menyebut bahwa dalam mushaf tersebut terdapat ceceran darah Utsman bin Affan saat dibunuh. Namun, tetesan darah itu terdapat pada surat Al-Baqarah, ayat 137. Dari uraian ini, nampaknya alasan penulisan Waliyatalataf dengan tinta merah untuk mengenang kematian Utsman bin Affan cenderung tidak tepat,
karena darah yang menetes di mushaf milik Utsman bin Affan justru menunjukkan surat Al-Baqarah, bukan surat Al-Kahfi, sebagaimana kabar-kabar yang sering beredar. Sebenarnya ada beberapa pendapat tentang pertengahan Al-Quran. Mengutip dalam kitab tafsir, At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ansor, ada yang menyebut bahwa huruf ta dalam lafaz wal yatalataf merupakan pertengahan Al-Quran. Namun, ada pendapat lain, seperti Imam Ibnu Atiyah, yang menyebut bahwa Imam Nawawi berpendapat bahwa pertengahan Al-Quran adalah huruf nun dalam lafaz nukro dalam surat Al-Kahfi ayat 74. Ungkapan wal yatalataf digunakan para pemuda Ashabul Kahfi. Dari segi sejarah, dalam Hasyiah Asyawi ala Tafsir Al-Jalalain, disebutkan bahwa ayat ini menceritakan perjuangan sejumlah pemuda Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan diri dari Raja Dkianus yang zalim demi memelihara keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersembunyi dalam sebuah gua selama 39 tahun dalam keadaan tertidur. Ungkapan wal yatalataf ini digunakan oleh para pemuda Ashabul Kahfi ketika menyuruh teman mereka yang bernama Tamlika untuk pergi membeli makanan ke kota Tarsus. Susunan ini dalam ilmu balagah disebut dengan iltimas. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya hendaklah kamu bersikap sopan. Ungkapan ini jelas lebih santun dibandingkan dengan amar atau perintah langsung yang otomatis akan menambah tanda seru di akhir kalimat. Hasilnya akan menjadi bersikap sopan. Unik sekali bahasa yang sopan digunakan untuk meminta seseorang bersikap sopan. Jelas ini mempengaruhi psikis orang yang disuruh. Biasanya, orang akan menuruti perintah jika diminta dengan baik dan sopan. Inilah yang menjadi salah satu sebab selamatnya para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif di antara mereka. Ketika cobaan menimpa, ketenangan, kesabaran, dan kekompakan dalam sebuah tim akan membawa kepada kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.